Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang penerapan persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan konsep persamaan kuadrat. Contoh yang pertama, salah satu dinding sebuah kamar akan ditutup keramik persegi. Misalnya, panjang dinding keramik itu 5 lebihnya dari lebar dinding. Jika keramik yang diperlukan untuk menutup dinding kamar tersebut 300 keramik, berapakah panjang dinding tersebut? Nah, dari permasalahan ini kita misalkan dindingnya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian kita misalkan lebarnya adalah L, panjangnya P. Nah, di situ tertera bahwa panjang dinding keramik itu 5 lebihnya dari lebar dinding. Jadi panjang dinding keramik itu 5 lebihnya dari lebar dinding. Berarti bisa kita tuliskan persamaan linearnya menjadi P sama dengan L ditambah 5. Atau L-nya sama dengan P dikurangi 5. Nah, kita tahu bahwa luas itu kan panjang kali lebar. Nah, karena luasnya itu 300, karena kan yang ditutupi semuanya jumlahnya 300 ya. Berarti luasnya 300. Nah, kita substitusikan untuk L-nya itu kita ganti P dikurangi 5. Sehingga diperoleh P kali P dikurangi 5. Kemudian kita kalikan 300 sama dengan P kuadrat dikurangi 5P. Kita pindah ruas demikian sehingga kita peroleh persamaan kuadrat P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 300 sama dengan 0. Nah, setelah sampai tahap ini, langkah kita selanjutnya adalah memfaktorkan persamaan kuadrat ini untuk menentukan akar penyelesaiannya. Dari cara yang sudah pernah kita bahas tentang bagaimana memfaktorkan, kita peroleh pemfaktorannya adalah P ditambah 15 kali P dikurangi 20. Nah, kita selesaikan sendiri-sendiri ya. P ditambah 15 sama dengan 0 atau P dikurangi 20 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan negatif 15 atau P sama dengan 20. Nah, yang P sama dengan negatif 15 itu tidak memenuhi. Karena kan ukuran panjang tidak boleh negatif. Nah, jadi tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang P sama dengan 20. Jadi panjang dinding tersebut adalah 20 meter. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah taman kompleks perumahan itu dibuat berbentuk segitiga siku-siku. Jika selisih panjang kedua sisi tegak segitiga itu adalah 3 meter, kemudian sisi miringnya itu 5 meter, tentukan luas taman tersebut. Nah, kita lihat misalnya gambar tamannya seperti ini ya. Di sini kita misalkan sisi tegak pertama segitiga itu X. Nah, karena di situ dikatakan bahwa selisihnya antara sisi tegak pertama dengan sisi tegak kedua itu 3 meter, maka bisa kita tuliskan untuk sisi tegak keduanya itu adalah X ditambah 3. Nah, jadi pada gambar bisa kita lihat di sini adalah X tambah 3. Kemudian diketahui sisi miringnya adalah 15 meter. Nah, kita gambar ulang pada segitiga siku-sikunya. Nah, di sini ada X tambah 3, ada X untuk sisi tegaknya, dan sisi miringnya 15. Kemudian kita gunakan konsep atau aturan Pythagoras ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan menggunakan aturan Pythagoras tadi, masih ingat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu ya. Kita peroleh bahwa X ditambah 3 dikuadratkan,
kemudian ditambah X kuadrat, itu sama dengan sisi miring kuadrat, sama dengan hipotenusanya dikuadratkan. Jadi sama dengan 15 kuadrat. Kita selesaikan, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ditambah X kuadrat sama dengan 225. Kita sederhanakan, 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 dikurangi 225 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan kuadratnya 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 216 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, jadi dibagi dua semua, nah yang bagi dua semua biar kecil, jadi diperoleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 108 sama dengan 0. Nah, setelah sampai tahap ini, langkah kita selanjutnya adalah apa? Memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Nah, dengan cara memfaktorkan, diperoleh pemfaktorannya adalah X dikurangi 9 kali X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan ya permasalahan ini. Dari persamaan kuadrat tadi setelah difaktorkan, berarti sekarang di sini adalah X dikurangi 9 sama dengan 0 atau X ditambah 12 sama dengan 0. Berarti diperoleh X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 12. Nah, untuk yang negatif ini tidak memenuhi ya, karena kembali sama seperti yang tadi bahwa ukuran panjang tidak boleh bernilai negatif. Sehingga X yang kita ambil adalah nilai untuk X sama dengan 9. Nah, karena X-nya 9, berarti untuk sisi tegak yang satunya adalah X tambah 3. Berarti 9 tambah 3, jadi 12. Nah, berarti kita peroleh ukuran segitiganya adalah seperti ini. 9, 12, 15. Atau ukuran tamannya adalah 9 meter, 12 meter, dan 15 meter untuk sisi miringnya. Nah, karena yang ditanya luasnya, berarti kita gunakan rumus luas segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 9 kali 12 sama dengan 54. Jadi luas taman itu adalah 54 meter persegi. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, di sini selembar seng berbentuk persegi panjang. Seng tersebut akan dibuat balok mainan tanpa tutup dengan cara membuang bagian persegi seluas 3 kali 3 cm persegi pada setiap pojoknya. Nah, jika panjang balok itu 5 cm lebih dari lebarnya dan volume balok 150 cm3, tentukan ukuran balok tersebut. Nah, di sini kita lihat misalnya ini adalah persegi panjangnya. Jadi ini sengnya yang berbentuk persegi panjang. Karena kita belum tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, maka kita anggap bahwa panjangnya adalah P. Kemudian lebar sengnya itu adalah L. Nah, dari soal diketahui bahwa pada pojok-pojoknya itu akan dibuang seluas 3 kali 3 cm persegi. Ya, jadi dibuang pada setiap pojoknya berbentuk 3 persegi dengan ukuran 3 kali 3 ya. Nah, jadi digunting ya, atau diambil pokoknya intinya pojok-pojoknya sehingga kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dari seng yang sudah dibuang pojoknya, bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti akan dilipat ya, untuk dibuat sebuah balok mainan tanpa tutup. Nah, setidaknya nanti gambarannya seperti ini ketika nanti ditekuk ya. Nah, dilipat, nanti bentuknya seperti ini gambarannya. Nah, dari sini kita lihat untuk baloknya nanti, balok mainannya, panjangnya itu berarti kan ini ya. Nah, ini adalah ukurannya adalah P dikurangi 6. Karena yang bagian kanan itu berkurang 3 cm, bagian kirinya pun juga berkurang 3 cm. Sehingga dari ukuran panjang keseluruhan tadi, nah itu berarti dikurangi 6. Sehingga kita peroleh untuk balok mainannya
itu ukurannya adalah panjangnya P dikurangi 6. Begitu juga untuk menentukan lebar dari balok mainan. Nah, ini berarti kita peroleh yang ini. Nah, ini adalah menjadi lebarnya nanti. Nah, ini adalah lebar dikurangi 6. Jadi bagian berkurang untuk bagian yang atas itu ya, itu berkurang 3 cm, bagian bawahnya pun juga berkurang 3 cm. Sehingga untuk lebar dari mainan balok itu adalah L dikurangi 6. Kemudian kalau kita lihat untuk tingginya, jadi tinggi balok mainan itu adalah setinggi lipatannya tadi, yakni 3 cm. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga kita peroleh nanti untuk balok mainannya yang sudah dilipat rapi, ini adalah panjangnya P dikurangi 6, lebarnya L dikurangi 6, dan tingginya 3. Nah, dari permasalahan ini, nah sekarang perhatikan kalimat berikut. Panjang balok itu 5 cm lebih dari lebarnya. Jadi maksudnya panjang balok mainan ini ya, itu 5 cm lebih dari lebarnya. Nah, berarti kan harusnya P sama dengan L tambah 5. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian diketahui juga bahwa volumenya adalah 150 cm3. Nah, kita tahu bahwa volumenya 150 ya. Nah, padahal kita tahu bahwa volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti 150 sama dengan, nah, panjangnya, nah, panjang balok mainan tadi kan P dikurangi 6. Nah, kita masukkan P dikurangi 6, kemudian lebarnya L dikurangi 6, dan tingginya 3. Nah, di sini diketahui bahwa panjang balok tadi katanya 5 cm lebih dari lebarnya, atau P sama dengan L tambah 5. Nah, berarti P ini kita ganti dengan L tambah 5. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita sederhanakan, nah, diperoleh 150 sama dengan L dikurangi 1 kali L dikurangi 6 kali 3. Dan kita sederhanakan sehingga kita peroleh menjadi L kuadrat dikurangi 7L ditambah 6 kali 3. 150 sama dengan 3L kuadrat dikurangi 21L ditambah 18. Atau 3L kuadrat dikurangi 21L dikurangi 132 sama dengan 0. Nah, kita bagi 3 masing-masing karena ini bisa kita sederhanakan ya. Sehingga persamaan kuadratnya kita peroleh L kuadrat dikurangi 7L dikurangi 44 sama dengan 0. Nah, setelah bentuk persamaan kuadrat ini, langkah selanjutnya adalah kita faktorkan untuk menentukan akar persamaannya. Jadi kita peroleh pemfaktorannya adalah L dikurangi 11 kali L ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, berarti L dikurangi 11 sama dengan 0 atau L ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh L sama dengan 11 atau L sama dengan negatif 4. Untuk L sama dengan negatif 4 ini berarti kan tidak memenuhi ya, karena kan tidak mungkin ukuran bernilai negatif. Nah, untuk L sama dengan 11, tadi kita lihat bahwa panjang tadi katanya kan lebar ditambah 5. Nah, berarti kita masukkan sehingga kita peroleh P-nya sama dengan 16. Sehingga ukuran balok mainan itu adalah panjangnya tadi kan P dikurangi 6. Berarti 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Kemudian lebarnya 11 dikurangi 6, jadi sama dengan 5. Dan tingginya memang sudah diketahui, jadi tingginya lipatan tadi adalah 3. Jadi ukuran balok mainan itu adalah panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 3 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Pada sebuah lahan akan dibangun kandang berbentuk persegi panjang. Keliling kandang tersebut 64 meter, dan luasnya 240 meter persegi. Nah, jika ukuran panjangnya itu lebih dari lebarnya, tentukan panjang dan lebar kandang tersebut. Nah,
Kita misalkan lebarnya adalah L, kemudian panjangnya P. Dan di situ juga diketahui bahwa kelilingnya 64. Nah, dengan menggunakan rumus keliling, kemudian kita substitusikan, kita peroleh 64 sama dengan 2 kali P tambah L. Kita lakukan perhitungan aljabar, kita sederhanakan, sehingga diperoleh 32 sama dengan P ditambah L. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk P sama dengan 32 dikurangi L. Nah, di situ juga diketahui bahwa luasnya lahan itu adalah, atau luasnya kandang itu adalah 240. Nah, pada kita tahu bahwa luas itu adalah panjang kali lebar. Kita substitusikan nilai-nilainya. 240 sama dengan 32 dikurangi L dikalikan L. Kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh 240 sama dengan 32L dikurangi L kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan. L kuadrat dikurangi 32L ditambah 240 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kemudian kita faktorkan dan diperoleh L dikurangi 12 kali L dikurangi 20 sama dengan 0. Sehingga diperoleh L dikurangi 12 sama dengan 0 atau L dikurangi 20 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah L sama dengan 12 atau L sama dengan 20. Nah, untuk L sama dengan 12 ini kita substitusikan ke bentuk persamaan linear P-nya. Nah, P berarti sama dengan 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Nah, kemudian untuk L yang 20, nah P-nya sama dengan 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Nah, berarti ada dua kemungkinan ukuran. Untuk L-nya 12, kemudian panjangnya 20, atau yang L-nya 20, panjangnya 12. Karena ketentuan ukuran kandangnya nilai P-nya itu atau nilai panjangnya itu lebih besar dari nilai lebarnya, maka yang kita ambil adalah untuk yang panjangnya 20 dan yang lebarnya 12. Jadi panjang kandang itu adalah 20 meter dan lebarnya 12 meter. Kemudian contoh yang kelima. Hasil kali usia Resa dan Naya adalah 180 tahun. Kemudian Naya itu 3 tahun lebih muda dari usia Resa. Nah, tentukan usianya Resa. Nah, kita misalkan usianya Resa itu R, kemudian usia Naya itu N. Nah, hasil kali usia Resa dan Naya diketahui di soal adalah 180 tahun. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi R kali N sama dengan 180. Kemudian juga diketahui bahwa Naya 3 tahun lebih muda dari Resa. Sehingga bisa kita tulis R sama dengan N ditambah 3. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, nah, kemudian kita substitusikan untuk yang persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Sehingga diperoleh R kali N sama dengan 180. R-nya kita ganti dengan N tambah 3, sehingga diperoleh N tambah 3 kali N sama dengan 180. Dan kita kalikan, N kuadrat ditambah 3N dikurangi 180 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, kemudian kita faktorkan dan diperoleh N ditambah 15 sama dengan 0 atau N dikurangi 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh N sama dengan negatif 15 atau N sama dengan 12. Untuk N yang negatif 15 ini tidak memenuhi ya. Masa umur bernilai negatif. Jadi kan tidak mungkin. Nah, makanya untuk N sama dengan negatif 15 ini tidak memenuhi. Nah, karena N-nya sama dengan 12, maka R-nya tadi kan tanya kan N tambah 3. Nah, berarti kita masukkan jadi 12 sama 3 sama dengan 15. Jadi usia Resa adalah 15 tahun. Nah, itulah contoh-contoh penerapan konsep persamaan kuadrat dalam kehidupan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan
agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.